Baik, insyaallah kita mulakan pelajaran kita dengan sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan la 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma atim lana bil khair, Allahumma yassir lana hifdha kitabika wal 'amal bih. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan dan rahmati Allah, insyaallah pada malam hari ini kita sambung kembali pelajaran bahasa Arab kita, di mana kita akan belajar bahasa Arab melalui Al-Quran dengan kaidah Hafidh Al-Furqan ya. Alhamdulillah kita sudah masuk surah Luqman ya, ayat yang ke-10. Okey, sila tuan-tuan membuka Al-Qurannya ataupun bukunya, surah Luqman ayat yang ke-10. Saya akan baca dan sila tuan-tuan menyimak apa yang saya baca. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samaawaati bighairi 'amadin tarawnahaa wa alqaa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i maa'a fa anbatna fiha min kulli zawjin karim. Sadaqallahu adzim. Khalaqa, mana khalaqa telah mencipta dia ya. As-samawat maknanya langit bi ghairi, bi dengan ghairi tanpa ya, atau tiada amadin itu tiang. Tarawnaha, tarawna kamu melihatnya ya. Wa alqa, wa dan alqa telah meletakkan ataupun telah melempar dia ya. Fi dalam al-ardi bumi, rawasiya maknanya apa? Gunung-gunung ya. An bahwa tamida ia kokoh ataupun ia tidak berguncang ya, ia tidak berguncang ya. Bikum dengan kamu. Wa batha, wa dan batha telah menyebarkan ya, ataupun telah membiakkan ya, membanyakkan ya. Fiha dalamnya min dari kulli setiap dabbah itu binatang yang melata ya. Wa anzalna, wa dan anzalna telah menurunkan kami min dari as-sama itu langit, ma'an itu air. Fa'ambatsna, maka ambatsna telah menumbuhkan kami fiha fi dalam nya min dari kulli setiap zaujin pasangan ya, karim yaitu yang baik ya. Juga
juga zaujin maksudnya itu sejenis ya, atau macam ya. Boleh juga ya. Tapi di sini boleh mana dua, tapi yang sesuai sini itu sejenis ya. Yang baik, baik. Yang baik ataupun yang mulia, karim ya. Dalam ayat ini Allah menceritakan ataupun menyampaikan, menjelaskan, menguraikan kepada kita hakikat kejadian alam semesta ini. Antaranya langit ini bukannya dia ada dengan sendirinya. Ya, jadi maknanya sebab apa? Setiap apa yang berlaku di mana saja mesti ada yang membuatnya. Contohnya rumah, kereta, ya. Tak boleh, mungkin dia tiba-tiba aja ada rumah. Mesti ada yang mereka dia yang mencipta dia sehingga berdiri rumah. Begitulah kereta ada yang mereka dia ya, sehingga jadi dia kereta. Begitu pula langit ya. Tiba-tiba aja langit wujud, tak mungkin ya. Jadi mesti ada yang mencipta langit ini. Itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi maknanya kenapa Allah menerangkan langit-langit ini? Supaya kita berfikir, kita merenung ya, bagaimana ciptaan Allahnya begitu hebat, begitu besarnya ya. Bagaimana Allah tentunya lebih besar lagi. Jadi dalam itu kita disuruh berfikir ya, supaya kita merenung ciptaan Allah. Tapi janganlah kita berfikir tentang diri Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Hendaklah kita berfikir, merenung ya, mentadaburkan itu ciptaan Allah ya. Jadi sehingga bila kita mengenal atau memperhatikan ciptaan Allah, maknanya kita insyaallah akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan menyembah kepada Allah, membesarkan Allah ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi langit-langit ini tanpa ada tiang, subhanallah. Kalau kita rumah ni kalau tak ada tiang, macam mana yang boleh roboh ya, boleh jatuh, runtuh ya. Yang ada tiang aja kadang-kadang ada yang runtuh, ada yang jatuh. Lagi kalau tak ada tiang ya. Walaupun mungkin ada beberapa masjid contohnya kan, yang dia di tengah-tengah tak ada tiang, tengah-tengah, tapi di tepi-tepinya ada tiang ya. Itu ada juga beberapa masjid ni yang dia punya desain subhanallah begitu bagus ya. Jadi maknanya bila di tengah-tengah tak ada tiang, maknanya tidak memutuskan saf. Itu di antara kebaikan. Ini maknanya langit begitu juga, kita ada tiang, tapi maknanya masjid pun ada tiang. Itu tepi-tepinya di desainnya macam tu. Termasuk pernah tengok sebuah masjid macam tu. Kadang-kadang kita tengok kan ada saf yang terputus kan ada tiang ya, tapi maknanya bukan terputus ya. Seperti kalau kita tengok, kalau yang pernah pergi sembahyang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi misalnya kan, itu juga ada tiang ya. Tak ada masalah, yang penting tetap kita ada barisan ya. Kita melakukan solat berjamaah. Jangan pula akhirnya kita ketika solat sudah ada barisan, kita buat barisan di belakang sendiri, sembahyang sendiri. Itu yang tak boleh. Ini memang kita pasal tak ada, kita ini buat sebelahnya lagi, itu tak ada masakan, ada tiang, ada sebab. Okey, jadi mana ada tiang, apa yang Allah ciptakan, yang Allah ciptakan tak ada tiang, subhanallah ya. Bi'ghairi amarin tarawna, kita melihatnya, subhanallah. Ini kita menunjukkan kebesaran, kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bumi ini ya, Allah juga letakkan itu gunung-gunung ya. Jadi mana tadi langit Allah yang ciptakan, bumi juga termasuk yang Allah ciptakan juga ya. Kan dalam ayat lain Allah menciptakan langit dan bumi. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah lah yang telah menciptakan apa yang di bumi ini untuk kamu semua. Ma fil ardi jami'an. Ya, jadi Allah letakkan di bumi ini yaitu gunung-gunung. Jadi mana gunung ini untuk kita ya. Jadi janganlah kita merusakkan gunung ini. Kadang-kadang ada orang yang tidak suka gunung ya, akhirnya gunung itu diratakan, akhirnya menjadikan masalah ya. Dia ada sebabnya kenapa akhirnya terjadi angin lintang membahayakan ya. Subhanallah ya. Jadi ada sebab-sebabnya. Tapi maknanya bukan berarti tak boleh ya. Jadi maknanya itu antara risikonya lah yang kita akan alami bila kita meratakan gunung ya. Sebab ini Allah ciptakan gunung ini untuk apa? Supaya tidak berguncang ya, supaya bumi tidak berguncang. Bila diratakan, maka dia akan ada sebab-sebabnya, sehingga angin yang kuat ya, tidak ada penghalangnya ya. Dan gunung-gunung ini pun sebenarnya kalau kita perhatikan dia seolah-olah diam saja kan, tapi sebenarnya dia berjalan. Seperti berjalannya apa? Awan ya. Allah nyatakan wa taral
jibala, dan engkau melihat al-jibal, maknanya gunung-gunung dalam ayat yang lain. Tahsabuha, engkau kamu menyangkanya dia jamidah, dia diam. Wahia, dan sebenarnya dia tamuru, dia berjalan. Marras sahab, seperti mana berjalannya awan. Subhanallah ya. Jadi bila bergerak ni maknanya sebenarnya kita sebenarnya bumi pun bergerak juga. Ini menunjukkan subhanallah ya. Bila kita bergerak, kita pun sebenarnya supaya dalam hidup kita ini menjadi orang yang aktif, yang dinamik. Kita bergerak, jangan kita pasif, diam. Kita beribadah, minta pada Allah, kita berusaha mencari rezeki segala macamnya, kita bergerak, kita menuntut ilmu, mencari ilmu. Kita tidak diam aja, apalah nanti Allah berikan hidayah kepada kita, tidak. Kita kena berusaha, sehingga Allah memberikan hidayah kepada kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan kami, kata Allah, sungguh dia kami akan memberikan kepada mereka benar-benar jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum, atau menunjukkan kepada mereka, atau memberikan hidayah kepada mereka, itu jalan-jalan kami, subulana. Jadi maknanya tentunya untuk mendapatkan jalan-jalan ini, sehingga kita mendapatkan kebaikan, kebenaran ini, mesti kita ada kesungguhan. Untuk mendapat kebaikan kita mesti ada, kita mencari, kita kena bangun malam, sembahyang tahajud, untuk mendapatkan hidayah Allah ni. Kita kena melakukan ibadah-ibadah sunnah, puasa, kita kena apa lagi, baca Quran, walaupun kadang-kadang ada perasaan malas, tapi kalau kita sudah, karena iman ni, iman tu dia macam ni, Jadi iman dia macam ni. Ada yang macam ni. Ada yang macam ni. Kita tengoklah dalam diri kita sendiri. Macam mana keadaan diri kita? Adakah kita macam ini terus, makin turun bawah, semakin ke bawah terus iman kita, makin rendah terus? Ataukah kita biasa je, datar je, Orang-orang kita tak ada peningkatan. Memang biasa naik turun, ada turun. Ataupun kita semakin terus naik, turun juga, lepas naik, turun lagi, naik lagi terus sampai akhir hayat kita. Itu yang kita cuba usahakan dalam hidup kita. Jadi antaranya kalau untuk naik terus tu, maknanya kita kena rajin menghadiri majlis-majlis ilmu, pengajian, kita kena rajin beribadah, pergi sembahyang berjamaah, walaupun mungkin sembahyang berseorang boleh, tapi bila kita sembahyang berjamaah ni, satu, kita akan mendapatkan kekhusyuan di masjid contohnya kan. Jadi orang yang merindukan rumah Allah ni antara orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, insyaallah hati je dekat dengan rumah Allah masjid, tapi alhamdulillah kita di sini juga banyak kemudahan-kemudahan ada surau masjid di Shah Alam ni. Cuma kita nak tak nak, ataupun kita nak tak menghadiri majlis ilmu. Kalau kita nak, mudah. Tapi insya Allah inilah antara kebaikan, sehingga kita iman kita terjaga, terpelihara. Bukannya malah menjunang terus, merosot, tidak, insya Allah. Ini bahaya. Jadi ini antaranya kita kena dinamik, kita kena aktif, kita kena berusaha. Antaranya apa? Kita melakukan kesilapan, kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, antara dengan istighfar. Rasulullah sahaja yang sudah digaranti, dijamin syurga Allah, dia bangun malam, sampai kakinya itu lebam-lebam. Subhanallah, dia bangun sampai lama-lama di sembahyang. Tapi kalau kita tak payah lebam-lebam, kita bangun malam tu pukul 4:30 atau pukul 5 misalnya, kita ambil 2 rakaat saja, satu witir cukup. Kita tapi maintain terus, itu sudah bagus. Tak payahlah kita Rasulullah subhanallah, tapi kalau kita nak terus tingkatkan lagi, alhamdulillah. Tapi mana kalau kita jaga tu juga tu dah bagus. Tapi mana kita kena itu pun kena ada kesungguhan juga dalam diri kita, kenapa dengan minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah. Karena orang yang boleh bangun malam tu orang yang hatinya bersih. Oleh itu antara bangun malam tu salat tahajud dengan salat duha tu ada connection. Jadi oleh itu kalau orang yang
melakukan sholat duha, mudah juga dia. Kalau itu sholat duha juga memurahkan rezeki, juga mudahkan hatinya bersih sehingga untuk bangun malam juga mudah. Antaranya juga kalau kita nak bersihkan hati kita dengan kita sebelum tidur juga membaca Quran, ya. Jangan malah sebelum tidur kita tengok TV segala macam, memang lah. Jadi apalagi kalau tengok TV tengah tidur, tengok TV tidur lagi, astagfirullah. Akhirnya jadi sampai subuh bangun lagi kan, akhirnya tak bangun malamnya. Tapi Rasulullah itu malah dia tilamnya itu, ya, bukanlah tilam yang tebal macam itu, bukan, dia nak yang macam tikar gitu, tikar yang sehingga untuk apa? Untuk senang dia bangun malam, ya. Sehingga pernah istrinya nak disediakan daripada yang tebal itu kan, yang dari kulit biri-biri, ya. Tapi Rasulullah dia nak yang biasa aja, yang daripada tikar, ya. Sehingga kalau dia bangun tuh ada kesan-kesan daripada tikar tuh, subhanallah, ya. Nah, jadi kalau kita ni bukan berarti tak boleh, ya, tapi mana kalau kita ada niat, insya Allah walaupun tilam yang tebal gitu kan, tapi kalau kita ada niat, insya Allah kita boleh bangun, ya. Tapi biasanya mah agak susah. Tapi kalau kita ada kesungguhan, ya, kalau yang suaminya bangunkan istrinya, yang istrinya bangun istrinya, begitu anak-anaknya, ya, insya Allah itu subhanallah pahalanya besar, ya. Seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, mengingatkan istrinya Aisyah. Itulah menunjukkan sama-sama kita ingin masuk syurga bersama-sama, bukan kita nak masuk syurga seorang aja, biar aku masuk syurga seorang, biarlah keluargaku macam itu. Tidak, tapi kalau kita syurga ni sama-sama kan, subhanallah, kita bahagia di syurga, ya. Itu di antaranya dinamik, ya, melihat daripada ciptaan Allah ni, kita mengambil pengajaran, ya, wa batha fiha min kulli dabbah. Dan Allah juga menyebarkan di dalam bumi ini yaitu setiap binatang. Jadi maknanya dalam ayat yang lain Allah ciptakan bahwasanya ada binatang yang Allah ciptakan ada berjalan dengan dua kaki, ya. Jadi ada binatang ini hayawanun natik, ada hayawanun ghairu natik. Jadi hayawanun natik, ya, binatang, hewan yang boleh bercakap, itu manusia. Nah, jadi cakap hewan juga. Nah, juga ada hayawanun ghairu natik, hewan yang tidak boleh bercakap. Nah, itu binatang, itulah, ada yang dua kaki, ya. Nah, kemudian ada yang hewan, ya, yang Allah ciptakan yang melata ini dengan 4 kaki, ya. Nah, jadi maknanya Allah ciptakan binatang dengan 4 kaki. Itu Allah sebutkan. Juga ada dalam ayat yang itu juga dinyatakan dia tidak berjalan dengan kaki, tapi dengan berjalan dengan perutnya. Itu ular, ya, subhanallah, ya. Jadi maknanya itu binatang-binatang yang Allah ciptakan, ya, subhanallah, ya. Dan Allah terangkan lagi, jadi semua yang Allah turunkan dari ke bumi ini, antara yaitu air, yaitu siapa yang melakukan? Yang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzalna minas samaa'i ma'an. Ya, jadi air hujan itu atas kehendak Allah, izin Allah subhanahu wa ta'ala, bukan turun begitu saja, ya. Jadi oleh itu kenapa turun hujan, ada kebaikan-kebaikannya. Jadi oleh itu kalau kita turun hujan itu kita minta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan ini hujan yang memberikan manfaat, ya. Karena Rasulullah dia begitu takut, ya, kalau namanya hujan tuh, ya, apalagi kalau diikuti dengan dengan petir, ya, kilat, ya, subhanallah, ya. Karena umat-umat atau kaum sebelumnya Nabi Muhammad tuh mereka diberikan azab, ya. Jadi bila taruh hujan itu Rasulullah sangat takut, ya. Oleh itu malah kalau ada kilat atau petir, beliau pun berdoa yusabbihu ra'du bihamdihi, ya. Jadi kilat itu bertasbih dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk Allah juga lah kilat, ya. Wal malaikatu min khifati, ya. Jadi juga malaikat juga karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Bertasbih kepada Allah juga, ya. Jadi maknanya bila air hujan itu dari langit, mudah-mudahan memberikan kebaikan. Anzalna minas samaa'i ma'an. Jadi kebaikannya antaranya itu tumbuh padanya itu setiap sejenis yang baik-baik. Kita tengok ada buah-buahan, sayur-sayuran, ya. Sehingga kita boleh gunakan banyak-banyak lah kebaikan-kebaikan itu. Kalau diri kita pun juga kalau tak ada air macam mana, ya, kita boleh mati. Ya, mungkin kalau 1 hari masih boleh lagi. 1 hari pun kalau kita tak minum, kita mungkin sudah susah, ya. Kalau mandi mungkin boleh lagi, ya, kalau tak mandi 1 hari. Tapi kalau tak minum, ya, 1 hari masih boleh. Tapi kalau 2 atau 3 hari kita boleh mati, ya. Begitu sama juga kalau tidur. Tidur nih kita mungkin kalau 1 hari kita tak tidur masih boleh. Tapi kalau 2 sampai 3 hari kita boleh, pikiran kita sudah tak betul. Nah, jadi itu antaranya batasan mana menunjukkan kelemahan diri kita. Ya, kita memerlukan air, dan dalam badan kita air itu lebih banyak sebenarnya.
Begitulah lautan dengan daratan ini mana lebih banyak? Lautan lebih banyak ya. Jadi mana termasuk ciptaan Allah juga ya. Anzalna minas sama'i ma'an ya. Subhanallah ya. Jadi oleh itu Allah nyatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah jadikan daripada air ini setiap sesuatu menjadi hidup. Ya. Kalau tak ada air semuanya tak boleh. Ya. Kereta kita pun perlukan air. Ya. Pokok-pokok ya. Rumah kita ya. Semuanya perlukan air. Ya. Jadi itulah daripada ayat ini menjelaskan semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dan memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya datang dari Allah, maka kita memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita bersyukur pada Allah ya, walaupun kita apapun yang Allah berikan ni ya, yang baik, yang banyak, yang sedikit ya. Kalau sedikit kita bersyukur juga, yang banyak pun juga kita bersyukur ya. Sehingga mudah-mudahan bila kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur pada Allah, mudah-mudahan Allah akan tambahkan lagi rezekinya pada kita ya. Bila kita kufur, kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah berikan kepada kita ini, nikmat yang Allah berikan ini, maka kata Allah akan cabut maka Allah akan murka dan Allah akan cabut rezeki itu ya, dengan Allah berikan adabnya ya. Seperti mana orang-orang yang tidak mau beriman pada Allah itu umat-umat sebelumnya ya, itu karena dia tidak mau menyembah pada Allah, tidak meyakini adanya hari akhirat ya. Itulah kita lanjut pengajian daripada ayat ini insyaallah. Baik, kita kembali kepada bahasa Arab ya. Ayat yang ke-10. Coba silakan. Khalaqa. Ya. Dia isim ke fi'il ke haraf khalaqa? Fi'il ya. Dia fi'il ada 3 ya, fi'il madhi, mudhari', fi'il amr. Fi'il apa? Mudhari'. Kalau fi'il mudhari' macam mana? Dia dimulakan dengan apa? Ganti nama. Dia menciptakan. Okey. Ini apa fi'il? Telah mencipta dia. Kemudian kalau fi'il mudhari' di hujungnya barisnya apa? Baris hadapan. Dhammah ya. Itu fi'il madhi ya. Kenapa dia dimulakan dengan telah mencipta dia. Kemudian fi'il madhi di hujungnya barisnya apa? Baris atas. Ya, khalaqa. Ya. Jadi kalau fi'il kita huraikan ya. Jantinanya apa? Mudzakkar, muannats, mudzakkar. Okey. Jumlah bilangannya mufrad ke jamak? Mufrad. Ganti nama yang keberapa? Ketiga. Apa dia? Damirnya itu huwa, khalaqa. Okey, bagus. Lepas tu coba selepasnya as-samawat. Apa makna as-samawat? Yaitu langit. Okey. Isim ke fi'il ke haraf ni? As-samawat. Isim ya. Kenapa dia tandanya di isim ada alif lam tak? Ada alif lam. Okey, apa namanya kalau yang ada alif lam? Isim apa namanya? Isim yang tertentu ke yang tidak tertentu? Apa bahasa Arabnya isim? Al-ma'rifah. Okey, isim yang tertentu. As-samawat. Kemudian di ujungnya pun baris bawah ya. As-samawati. Okey, jantinanya apa sini? As-samawati. Mudzakkar ke muannats? Sahih, betul? Ada apa di sini? Ada ta ya. As-samawat ya. Kalau muannats ada ta ya di ujungnya ya. Cuma di sini ta-nya ta terbuka kan? Boleh aja, yang penting ada ta. Ya. Jadi kalau yang kita tahu ta-nya yang ta bulat kan. Ini pun juga menunjukkan dia muannats juga, as-samawat ya. Kemudian dia jamak kan? Jamak ya. Ya. Okey. Jamak apa namanya ni? Yang kita tahu kan jamak tu kalau yang laki-laki Tak berakal. Mudzakkar kan ya. Mudzakkar ada apa di ujungnya itu? Ada waw dengan nun kan, mudzakkar itu. Una atau ina ya. Muslimun ya. Muslimun ya. Ataupun muslimin ya. Muslimun atau muslimin ya. Kalau perempuan muannats apa di ujungnya ada apa? Satu orang perempuan muslimah kan? Kalau ramai muslimat ya.
ada baris, ada alif dengan ta, al-muslimatu ataupun al-muslimat. Oke, sekarang kita tengok di sini. Dalam perkataan as-samawat ada tak di sini menunjukkan alif dengan ta? Ada tak? Ada ya? Oke. Tapi maknanya di sini dia as-samawat dia berakal atau tidak? Al-aqil atau ghairul aqil? Atau ghairul aqil? Berakal atau tidak? Tidak kan, tidak berakal ya. Jadi kalau laki-laki yang berakal itu kan ada yang laki kan, perempuan kan. Kalau laki-laki mudzakkar yang mudzakkar, al-aqil yang kalau di laki-laki contohnya ar-rijal ya, mudzakkar. Domirnya apa? Mereka. Ya, mudzakkar apa? Domirnya hum. Kemudian hum ya. Mudzakkar ya. Mudzakkar itu hum. Kalau muannas? Nah, muannas hunna. Muannas itu hunna. Nah, sekarang boleh tak kita nyatakan mereka langit-langit? Boleh tak? Tak boleh karena dia tak berakal kan. Jadi apa di sini? Jadi hiya. Iya. Jadi as-samawat satu dia muannas ya. Walaupun dia jamak, namanya jamak ya, muannas ya. Ghairul aqil. Kemudian apa? Dia ganti nama yang ke berapa? Ganti nama yang ketiga. Domirnya adalah hiya. Ya. Kalau kita nak menyatakan ini jamak muannas ya. Tapi kalau seandainya kita nak menyatakan ianya jamak yang terpecah atau jamak apa? Taksir. Ya, jamak apa? Taksir. Ya. Karena taksir ini maknanya pecah ya, terpecah ya. Asalnya as-samawat ya, as-sama itu asalnya langit. Ya, as-samawat itu apa? Satu langit ya, as-sama ya, satu langit. Ya. Kemudian dia jamaknya tiba-tiba menjadi as-samawat. Maknanya terpecahkan. Oke. Di sini kalau taksir ya, dia pun sama juga. Dia berakal atau tidak? Al-aqil atau ghairul aqil? Berakal atau tidak dia ini? Ghairul aqil ya, tidak berakal, ghairul aqil. Jadi kalau dia berakal sama juga macam tadi kan, dia mudzakkar atau muannas. Kalau dia mudzakkar contohnya ar-rijal, laki-laki, asalnya rojulun kan. Maka menjadi apa domirnya? Ar-rijal jadi hum. Kalau dia muannas, contohnya al-mar'atu. Al-mar'atu, kemudian di jamaknya jadi an-nisa, contohnya kan. Dia muannas kan. Domirnya apa? Kalau an-nisa jadi hunna, karena mereka, jadi hunna. Tapi kalau yang tidak berakal, jadi contohnya apa tadi? Langit-langit. Tadi asalnya as-sama'u, terus tiba-tiba as-samawat. Kalau kita nak menjadikan dia jamak taksir kan. Jadi apa? Jadi domirnya apa? Hiya. Karena dia tak berakal. Contohnya rumah. Rumah, satu rumah, al-baitu. Al-baitu, baitun atau baitun ya. Kalau kita gunakan alif lam, al-baitu. Tapi kalau kita gunakan alif lam, tanwin, baitun. Ya. Jadi kalau jamaknya apa baitun? Kalau dua rumah, baitani. Baitani atau baitaini. Kalau rumah-rumah yaitu buyutun. Buyut. Tahu buyut kan? Kalau ada cicit buyut. Moyang buyut, tapi bukan itu maksudnya. Itu maksudnya kita ingat buyut moyang ya. Jadi buyut nih asalnya dari baitun. Oleh itu baitun kalau kita pernah baca dalam Al-Qur'an, nanti kita akan jumpa rijalun la tulhihim tijaratun, orang-orang yang tidak tidak dilalaikan daripada mengingati Allah. Jadi ataupun
fi baitin min buyutillah, daripada rumah Allah. Buyutillah. Jadi buyut di sini tidak berakal. Walaupun dia jamak tapi tidak berakal menjadi hiya. Tak boleh kita menyatakan mereka rumah-rumah. Ia rumah its. Okey, baik. Jadi samawat pun sama juga itu. Jadi its. Okey. Jadi jantinanya apa? Muannats jumlah bilangannya jamak. Jamak apa jadinya? Jamak taksir ke jamak muannats di sini? Taksir lebih sesuai ya. Karena dia apa namanya? Pertama asalnya as-sama, langit. Kemudian bila dia berganda as-samawat, maka dia jamak taksir ya. Ganti nama yang berapa? Ketiga. Domainnya apa? Hiya, as-samawat. Okey, bagus. Lepasnya coba. Bi ghairi. Dengan tiada. Berapa perkataan tu bi ghairi? Dua ya. Pertama bi, keduanya ghairi. Okey, bi isim ke fi'il harf bi. Haraf apa namanya? Haraf jar. Iya, bagus ya. Apa mana haraf jar itu pembaris? Pembaris bawah. Isim. Tiada tu isim ke? Isim ke bukan? Tiada atau bukan? Tak tahu. Dia isim juga. Karena dia memerlukan tambahan. Bi ghairi amadin, tanpa tiang. Atau tiada tiang atau bukan tiang. Dengan bukan tiang. Okey. Jadi maknanya ghairi ini apa? Isim ya. Isim apa namanya? Tadi ada bi itu apa? Haraf jar. Maka ghairi ini apa dia? Menjadi apa? Isim yang tertentu. Apa bahasa Arabnya? Isim al-ma'rifah yang tertentu. Kemudian juga tadi apa? Bi haraf jar kan dia kerjanya apa? Membaris bawahkan isim selepasnya. Maka ghairi menjadi apa? Isim yang tertentu, yang berbaris bawah. Karena tadi kan bi ini kerjanya apa? Membaris bawahkan isim selepasnya. Maka ghairinya jadi berbaris bawah kan. Kita tahu kan bi ghairi, contohnya bismillahi. Ya kan? Ada bi, maka isminya menjadi berbaris bawah apa? Menjadi baris bawah. Kenapa menjadi baris bawah? So ada haraf jar. Jadi kalau di sini bi ghairi ini menjadi baris bawah, kenapa? Ada haraf jar juga sama. Yaitu haraf jarnya itu haruf bi. Okey. Okey. Selain dia yang berbaris bawah apa lagi di sini? Ghairi. Okey, sekarang tandanya satu, dia isim kan? Alif lam ada tak? Tak ada. Tanwin? Tak ada. Baris bawah? Okey, bahasanya baris bawah. Apa bahasa Arab yang berbaris bawah isim? Majrur. Mausul isim yang penyambung ayat. Mausul. Dia yang penyambung ni macam ini. Orang yang, siapa yang, apa yang, itu yang namanya penyambung. Isim penyambung. Ini sini tanpa. Ini bukan nyambung. Contohnya allati, itu penyambung. Isim tadi apa? Ada bi, ada harf jar, maka isim yang majrur, yang berbaris bawah. Okey. Kemudian tandanya di isim lagi ada tadi sebagai mudhaf. Bi ghairi amadin, tanpa tiang. Apa mana mudhaf? Tak ada alif lam, Iya. Jadi iya, ini mudhaf bukan? Iya, dia isim mudhaf, tak ada alif lam kan? Okey, tak ada tanwin, maka dia isim mudhaf. Okey. Dia pun juga ditambahkan. Okey. Okey. Apa isim mudhaf itu? Isim yang ditambah atau isim yang bersandar kepadanya. Okey. Jadi maknanya dia juga sebagai isim yang berbaris bawah atau isim majrur, juga isim yang ditambah atau isim mudhaf. Okey, bi ghairi. Ini tapai diuraikan ya. Okey, lepas tu? Lepas bi ghairi? amadin. Apa nama amadin? Tiang. Okey. Isim ke fi'il ke harafnya amadin? Isim apa namanya? Isim tanwin, ada tanwin. Apa namanya isim? Isim ma'rifah kan nakirah.
Tertentu ke tidak tertentu di sini? Tertentu. Tertentu. Ya kenapa dia tertentu? Karena dia ditambah. Nah, tapi kalau tak ada penambahan apa-apa, contohnya tiang aja amadin. Nah, itu maka dia tidak tertentu. Kalau dia ada penambahan tiada tiang, nah, dia tertentu lah kan. Jadi ma'rifah. Oke, selain ma'rifah apa lagi dia? Tadi sebelumnya bil ghairi siapa namanya? Siapa tadi? Ghairi? Isimu mudhaf. Maka amadin menjadi apa? Iya, otomatis menjadi mudhafun ilaih. Ya. Kemudian tandanya mudhafun ilaih apa? Baris bawah. Iya, bagus. Nah, ini baris bawah atas ini amadin. Amadin baris bawah tak? Amadin baris bawah. Bukan baris bawah tak amadin di sini? Adakah dia baris bawah amadin? Tak ada baris bawah. Amadin baris bawah tadi. Baris bawah kan? Jadi mungkin kita nampaknya kalau yang namanya baris bawah tuh yang baris bawah al-amadi. Padahal baris bawah itu juga kalau tanwin pun juga baris bawah. Macam amadin tuh kira baris bawah juga. Jadi kalau sebab yang namanya isim nih sama ada dia menggunakan alif lam ataupun tanwin. Jadi kalau misalnya dia menggunakan bi ghairi al-amadi, berarti al-amadi. Tapi kalau tidak menggunakan alif lam bi ghairi amadi, sama juga dia kira barisnya apa? Baris bawah. Jadi apa bahasa Arabnya? Yang baris bawah majrur. Sama juga kan? Dia cuma apa Ustaz cuma nak memastikan aja ya. Macam tadi kan ghairi baris bawah juga kan namanya majrur, kemudian amadin baris bawah juga apa namanya majrur juga ya. Bi ghairi amadin. Jadi yang namanya mudhafun ilaih tandanya apa? Ada alif, ada apa? Yang mudhafun ilaih tandanya ada alif lam dan juga ada baris bawah. Ada baris bawah dan juga ada tanwin. Itu tanwinnya. Dia lawan daripada mudhaf. Seperti mana kita nanti kita coba mantapkan lagi mudhafnya karena mungkin minggu lepas kita ada juga pelajarinya. Oke, jantinanya apa? Amadin? Muzakkar. Mudzakkar, jama bilangannya? Jamak Tiang. Mufrad ke jamak? Mufrad, ya satu ya. Kalau tiang-tiang itu jamak ya. Dia mufrad, ganti nama yang keberapa? Ketiga. Apanya? Apa dia ini? Domirnya itu? Hi. Jadi mudzakkar kemana? Mudzakkar. Huwa. Oke, bagus. Coba selepasnya. Biwairi amadin. Tarawunaha. Berapa perkataan tuh tarawunaha? Dua perkataan, dua kalimat. Yang pertama tarawuna. Apa mana tarawuna? Kamu melihat. Oke, dia isim ke fi'il harf? Kamu melihat. Fi'il. Oke. Fi'il ada tiga kan? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Ini fi'il apa? Tarawuna. Fi'il mudhari'. Kenapa dia fi'il mudhari'? Dimulakan dengan apa kalau fi'il mudhari'? Dimulakan dengan ganti nama kalau fi'il mudhari' maka ganti nama kan atau domir. Kamu kamu melihat, ada kamu di situ kan, dia domir ya, kamu. Oke, kemudian dianya tanda yang kedua apa? Di barisnya apa? Baris depan. Di sini sebenarnya baris depan ya, tapi karena dia jamak, ini kita tak nampak tarawun, tapi kira dia baris depan. Oke. Jantinanya apa sini? Mudzakkar, bagus. Jumlah bilangannya mufrad ke jamak? Mufrad, betul, mufrad. Tarawuna. Kamu melihat. Kalau satu maknanya engkau, satu. Kalau ramai kamu melihat. Ya. Mana ya ramai atau sedikit di sini? Ramai atau mufrad? Kamu melihat. Dia jamak. Engkau satu. Kamu ramai. Ramai. Ya. Maksudnya
kita istilahkan begitulah. Jadi kalau engkau itu untuk satu orang. Kalau engkau itu maksudnya awal lah ya. Kalau kamu tuh namanya ramai, kamu semua. Ya, walaupun maksudnya kalau kamu semua, tapi kita singkatnya jadi kamu. Untuk kamu tuh. Jadi kalau engkau ini untuk satu. Kalau kamu itu banyak untuk ramai. Ya, itu untuk kita memudahkan kita. Jadi maknanya engkau atau awak kalau kamu maksudnya boleh aja kita maksudnya kamu sekalian atau kamu semua gitu ya. Tapi mari kita maksudkan sini kamu semua lah. Jadi kamu itu ramai. Ya, oke. Jadi maknanya satu keramai, empat daerah ramai. Oke, atau kalian ya, boleh juga kalian ya. Oke, kemudian jantinanya mudzakkar, jamak ganti nama yang keberapa? Ketiga. Betul, kamu atau kalian. Kedua ya. Jadi kalau kamu nih kita macam ini ya, kita tunjuk boleh macam ini ke atau macam ini ke atau macam ini. Kalau kamu, mana ini keberapa? Kalau macam ini pertama kedua. Jadi mana kedua ya. Apa dia domainnya? Yang kedua, tengok yang kedua. Tengok yang kedua. Tadi mufrad ke jamak? Satu ke ramai. Mufrad ke jamak. Jadi mana anta ke antum? Antuma, bukan antum tapi antuma gitu ya. Jadi kalau antuma ini sebenarnya untuk berapa? Untuk dua orang. Antum ya. Jadi antum ya. Oke. Biasanya kalau antuma ini jarang kita jumpa. Ya, jadi yang selalu jumpa yaitu anta dengan antum saja ya. Yang antuma ini ada tapi jarang. Oke, kemudian selepas tarawuna yaitu ha. Apa mana ha? Apa mana ha? Nyil ya. Nyil atau dia. Oke. Isim ke fi'il haraf nih? Isim apa namanya? Ya, domir ya. Domir kita ada belajar domir apa namanya ini? Domir mutasil ya. Domir mutasil, mufassilnya mutasil. Nah, ini mutasil atau melekat dengan apa di sini? Fi'il bagus ya. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Oke. Jadi maknanya ha ni kembali pada apa ha ni? Nya ni. Tiang. Tiang ke langit sini. Tiang. Kamu melihatnya tanpa tiang kamu melihatnya. Langit. Ya, jadi kepada langit. Ya, kepada langit ya. Kamu melihat langit tuh tak ada tiang saya. Jadi langit tiada tiang. Di mana dia? Kepada langitnya. Ya, karena kalau amadin itu dia mudzakkar kemana? Amadin. Dari amadin tadi mudzakkar kemana? Mudzakkar. Yang muannats mananya apa? As-sama. Itu dia punya connection ya. Oke, jadi maknanya hatu kepada langit. Oke. Ustaz, tadi Tarawna tu dia ganti nama kedua. Ya. Jadi tapi dia jamak kan? Ya, betul. So dia antum ke? Antum ramai. Antum kan? Ya, betul. Oke. Antum. Oke. Kemudian jadi ha ni mudzakkar kemana? Laki ke perempuan? Maknanya ha ni perempuan atau muannats ya. Oke. Dia muannats ya. Jadi walaupun